Hai guys, welcome back again with Mimin di channel Ankun. Fans pengguna Jujutsu silakan merapat, karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita Jujutsu Kaisen. Setelah Sukuma Yuki yang datang ke medan pertempuran dan menyelamatkan Itadori beserta yang lainnya dari teknik udara beku yang Urame lancarkan. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga Jujutsu Kaisen chapter 136 yang bersumber dari website Jujutsu Kaisen atau forum Reddit. Buat kalian yang belum melihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di deskripsi atau bisa juga klik link di pojokan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Ankun sarankan bikin stop video aja dari sekarang. Nah, di chapter 136 ini, Kenjaku melarikan diri dan mengeluarkan ratusan roh terkutuk untuk menahan para penyihir. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Judul chapter 136 ini adalah Insiden Shibuya, bagian ke-53. Pada awal scene, kita diperlihatkan Sukuma Yuki yang berhadapan dengan Kenjaku. Penyihir tingkat spesial itu bertanya, apakah Geto ingat dengan pembicaraan mereka soal bagaimana membuat dunia di mana kutukan itu musnah? Menurutnya, mau apapun metode yang akan lawannya itu pakai, manusia hanya akan maju lagi satu tingkat lebih tinggi. Dalam hatinya sendiri, Yuki sebenarnya berencana untuk mengulur waktu lebih lama agar rekannya Larue bisa bergerak lebih leluasa. Dia kembali menjelaskan jika tingkat selanjutnya untuk umat manusia adalah untuk melenyapkan energi kutukan dari mereka. Kenjaku menjaga hal itu karena menurutnya yang benar adalah mengoptimalkan pemakaian energi kutukan mereka. Yuji yang melihat kemunculan wanita misterius itu merasa bingung, siapa sebenarnya orang ini? Saat itu, dia juga tidak paham dengan pembicaraan mereka berdua. Kenjaku mengira jika wanita tersebut sudah meninggalkan rencananya itu 12 tahun yang lalu, tepatnya setelah kematian Zenin Toji. Yuki membenarkan hal tersebut. Dia memang berbicara dengan Geto sebelum akhirnya kembali ke titik awal. Dan menurutnya, rencana pengoptimalan Kenjaku itu memiliki lubang yang sangat besar. Dia menjelaskan, dibandingkan dengan Jepang, kemunculan penyihir dan arwah terkutuk sangat jarang sekali di luar negeri. Rencana untuk pengoptimalan akan membutuhkan perisai tengen. Menggunakan perisai tengen itu sendiri, artinya dengan optimasi energi kutukan tersebut, mereka yang akan menjadi penyihir akanlah hanya dari negeri ini saja. Jadi energi kutukan sebagai sumber energi sendiri sudah dimonopoli oleh Jepang. Menurutnya, negara adidaya dan seluruh negara Timur Tengah pasti tidak akan tinggal diam akan semua itu. Manusia hidup sebagai sumber energi dan mudah membayangkan horor apa yang bisa muncul dari hal tersebut. Mendengar cerita itu membuat Kenjaku tertawa. Dia mengaku kalau tujuannya sejak awal sudah sangat berbeda dari yang dulu. Kenjaku tidak peduli soal dunia tanpa kutukan atau kedamaian idealis. Non-penyihir, penyihir, dan arwah terkutuk itu semuanya hanyalah potensial dari energi kutukan yang terbentuk dari manusia. Namun menurutnya, potensi manusia harusnya tidak hanya sampai di tingkat ini saja. Dia mengaku kalau sudah mencoba membuatnya sendiri, tapi sayangnya itu semua salah. Kenyataannya, apa yang lahir dari seseorang tidak akan bisa melebihi potensi orang itu sendiri. Jadi jawabannya seperti biasa, itu adalah kekacauan yang bersinar dengan gelapnya. Kenjaku pun bertanya, apakah wanita itu paham dengan penjelasannya barusan? Sekarang yang harus dia ciptakan adalah kekacauan yang terpisah dari dirinya sendiri. Namun tiba-tiba Yuki teringat sesuatu. Dia pun bertanya kepada Yuji. Harusnya ada arwah terkutuk yang bernama Mahito yang katanya bisa merubah wujud jiwa seseorang. Tapi Yuji sendiri memberitahu kalau roh terkutuk itu sudah dimakan oleh penyihir jahat tersebut. Mendengar hal itu membuat Yuki begitu kaget. Lalu Kenjaku mengeluarkan teknik idol transfigurasinya dan membuat lantai serta langit di lokasi pertempuran itu muncul grafik kutukan. Yuki yang melihat kejadian tersebut cukup kaget. Dia sempat menduga jika itu adalah perisai tengen. Selesai mengaktifkan tekniknya tersebut, Kenjaku berterima kasih kepada Itadori Yuji. Karena arwah terkutuk yang diserap dengan teknik manipulasi kutukan tidak akan bertambah kuat lagi setelah dia serap. Tapi untungnya Mahito sudah berevolusi saat mereka berdua bertarung. Sebenarnya Kenjaku juga ingin sekali Jogo bisa berubah, tapi seperti ini pun juga tidak masalah. Yuki bertanya, apa yang barusan pria itu lakukan? Kenjaku memberitahu jika dia telah mengaktifkan dari jarak jauh idol transfigurasi pada dua tipe non-penyihir, dan mereka berdua sudah ditandai sebelumnya.
Di lokasi nan jauh, di suatu kamar rumah sakit, ada kakak dari Megumi, yaitu Fushiguro Sumiki, yang di dahinya muncul tanda tersebut. Lalu tidak lama kemudian, dia mulai membuka mata. Kenjaku menjelaskan, jika orang pertama adalah Itadori Yuji, karena dia adalah orang yang telah memakan alat-alat terkutuk. Dan satunya lagi adalah Yoshino Junpei, yang memiliki teknik kutukan, tapi memiliki struktur otak non-penyihir. Pengguna kutukan itu bercerita jika dia telah merubah kedua otak mereka menjadi otak penyihir. Yang pertama menjadi tubuh yang lebih kuat, dan yang kedua menjadi bisa memakai teknik miliknya. Lalu sekarang dia baru saja melepaskan segel pada alat terkutuk itu. Kenjaku menjelaskan kalau ada beberapa yang kehilangan kesadaran karena kekuatan energi kutukan saat dia menandai mereka. Tapi setelah ini mereka akan juga segera bangun lagi. Dan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jauh pada energi kutukan, dia akan menyuruh mereka untuk saling membunuh. Bagi Kenjaku, ini adalah orang dan alat terkutuk yang sudah dia pilih dengan hati-hati. Dia meminta mereka untuk menganggap jika ini semua seperti melepaskan 1000 Itadori Yuji jahat saja. Yuki yang mendengar hal itu merasa jika jumlah tersebut tidak terlalu besar. Menurutnya, Kenjaku ini terlalu meremehkan nalar dan akal para manusia. Mereka tidak saling membunuh hanya karena sekarang mereka punya kekuatan. Sambil tersenyum, penyihir jahat tersebut berkata kalau itu semua ada urutannya dan dia sendiri sudah mempersiapkan semuanya. Menurutnya, pernyataan wanita tersebut hanya akan membuat kondisi jadi semakin buruk saja. Mendengar ungkapan itu membuat Yuki cukup sebal. Dia mengajak Yuji untuk mengajar orang ini sesegera mungkin. Lalu tidak lama kemudian, seluruh es yang mengunci pergerakan para penyihir itu tiba-tiba langsung meleleh. Urame yang mengeluarkan teknik tersebut juga seperti mengalami kelelahan. Dia merasa seperti telah menerima racun dari seseorang. Padahal sebelumnya wanita tersebut sudah menyembuhkan lukanya dengan teknik kutukan pembalik. Tapi sayangnya itu semua tetap tidak bekerja. Choso memberitahu kalau itu semua adalah tekniknya karena Senketsu miliknya telah bercampur dengan darahnya sendiri. Dan tentu saja itu mengandung racun. Nishimiya mencoba untuk bangkit dan memberitahu jika mereka tidak memiliki bantuan dari belakang. Padahal sebelumnya rekannya Mai sendiri berada di sana. Yuki memberitahu jika teman-temannya lah yang akan melindungi mereka yang berada di garis belakang. Karena menurutnya kondisi pertempuran ini bukanlah tempat yang pas untuk mereka semua. Dari belakang ada Panda dan Noritoshi juga yang mencoba untuk bangkit. Sedangkan Kusakebe sendiri sudah mencapai batas. Dia pun segera menjatuhkan diri untuk tidak melanjutkan pertempuran lagi. Kenjaku memberitahu mereka kalau saat ini mereka semua masih berada di tengah perbincangan. Dia kembali bercerita jika benda terkutuk yang sudah dia berikan adalah sisa-sisa dari para penyihir yang sudah dia buat kontrak selama 1000 tahun ini. Mereka yang sudah menyelesaikan kontrak juga bukan hanya terbatas pada para penyihir saja. Namun semua kontrak tersebut akan menjadi tidak berguna saat dia menerima tubuh ini. Yuji yang mendengar penjelasan itu bertanya, apa yang sebenarnya lawannya ini maksudkan? Kemudian sambil mengeluarkan tekniknya, Kenjaku memberitahu kalau inilah dunia yang akan mereka tinggali. Secara mengejutkan, muncul ratusan roh terkutuk dan langsung mengepung lokasi pertempuran itu. Sambil berjalan pergi dan menunjukkan kubus Prison Rim, penyihir jahat tersebut memberikan ucapan selamat tinggal kepada mereka semua. Yuji yang melihat kubus itu memanggil Gojo Sensei. Bagi Kenjaku sendiri, Itadori Yuji tersebut telah memenuhi harapan yang dia inginkan. Sambil pergi dan menghilang, Kenjaku memanggil Sukuna. Dia memberitahu jika masa emas sihir, dunia saat era Heian akan dimulai kembali. Akhirnya, dunia di mana mereka bisa saling mengutuk telah datang. Apa usaha dari para penyihir akan sia-sia? Dan benarkah tidak ada cara untuk menyelamatkan Gojo dari kubus yang mengurungnya tersebut? Sayangnya, scene cerita manga Jujutsu Kaisen chapter 136 telah berakhir. Oke guys, itu tadi review manga Jujutsu Kaisen chapter 136 yang intinya memperlihatkan Kenjaku yang mengeluarkan ratusan roh terkutuk agar bisa melarikan diri dari kepungan para penyihir. Dia memberikan ucapan selamat tinggal khususnya kepada Itadori, serta memberitahu Sukuna juga kalau era keemasan sihir akan segera tiba. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok.
Buat kalian yang nonton review manga Jujutsu Kaisen secara maraton, bisa klik link di deskripsi juga ya guys. Oke, tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf dan sampai bertemu di video review manga Jujutsu Kaisen selanjutnya.